Kompas Petang kembali bersama saya Cindy Permadi. Saudara, pesawat Saudi Airlines yang membawa jemaah haji dari Arab Saudi dengan tujuan akhir Surabaya, Jawa Timur terpaksa mendarat di Bandara Internasional Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara Sabtu siang. Pesawat mendapat ancaman bom seperti yang terjadi pada maskapai yang sama Selasa kemarin. Pesawat dengan nomor penerbangan SV5688 membawa 376 penumpang. Saat ini, pesawat sudah diparkir di pinggiran landasan Bandara Kuala Namu, jauh dari terminal utama. Mendapat informasi adanya ancaman bom, tim Jihandak TNI dan Jibom Polri sudah melakukan sterilisasi pada pesawat. Benar, Pak. Kami itu ada ancaman bom. Oke. Kami dari pihak Polda Sumatera Utara diminta untuk mengirim pasukan Jibom kami untuk melakukan screening untuk pesawat dan penumpang pesawat ya, awak pesawat ya. Jeddah ke Surabaya. Oke, berarti para penumpang ini adalah jemaah haji Indonesia asal Surabaya ya, Pak? Ya, betul. Sementara para penumpang yang merupakan jemaah haji asal Surabaya dievakuasi menggunakan bus Damri ke hotel terdekat. Salah satu penumpang menjelaskan pihak maskapai tidak memberitahu terkait pendaratan di Bandara Kuala Namu. Petugas hanya mengatakan jika pesawat mengalami gangguan teknis. Resmi dari maskapai kita transit langsung suruh keluar. Oh, langsung. Iya. Sekarang udah tahu Pak kenapa? Belum tahu. Tapi ada informasi ada sabotase dari orang luar dari seperti yang kemarin. Kepala Kepolisian RI, Jenderal Listio Sigit Prabowo memastikan bekerja sama dengan FBI untuk mendalami pengirim pesan ancaman bom di pesawat Saudi Airlines yang harus mendarat darurat di Bandara Kuala Namu, Medan, Sumatera Utara Selasa lalu. Dari hasil investigasi, diduga pesan dikirim dari wilayah Saudi Arabia. Saat ini kita sedang berkoordinasi dengan FBI untuk meneliti email yang ada. Sementara kita dapati email yang dikirim tidak sesuai dengan nama dimaksud, sehingga kita sedang melakukan pendalaman lebih lanjut. Alamat emailnya tidak sesuai dengan si pemilik email. Tapi untuk asal emailnya itu sudah ketahuan belum? Sudah. Dari mana? Dari negara mana Pak? Ada di wilayah Saudi dan saat ini saya tidak tahu. Tapi ada kemungkinan itu termasuk ancaman dalam negeri Pak? Atau memang khusus untuk Saudi dan kebetulan maskapainya ada di Indonesia? Ya, yang jelas kita tuh harus melakukan pendalaman lebih lanjut sebelum kita mengambil kesimpulan apakah dari dalam atau dari luar. Dugaan ancaman bom terhadap pesawat Saudi Airlines yang membawa jemaah haji sebelumnya terjadi pada Selasa 17 Juni. Pesawat Saudi Airlines rute Jeddah Jakarta terpaksa mendarat di Bandara Internasional Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Sesaat setelah pendaratan, seluruh penumpang langsung dikeluarkan dari pesawat dan diamankan di ruang tunggu internasional. Tim penjinak bom dari Brimob Polda Sumatera Utara menyisir seluruh bagian pesawat guna memastikan tidak ada bahan peledak atau ancaman lain. Kepala Otoritas Bandar Udara Wilayah 2, Asri Santosa bilang, ancaman bom ke pesawat dikirim melalui email. Pesawat Arab Saudi ini ketika melintasi wilayah Indonesia, itu kami dapat informasi jam 7.30. Jam 7.30 dari ada sebuah email yang masuk ke Jakarta. Kemudian di situ ada ancaman bom. Nah, di situ dijelaskan bahwa pesawat akan diledakkan ketika nanti landing di Jakarta. Kapolda Sumatera Utara Irjen Wisnu Hermawan menegaskan, dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan adanya bom di pesawat yang mengangkut jemaah haji menuju Jakarta. Pengecekan oleh Jibom dan dari Kodam dan dari Paskas
Saat ini posisi pesawat dinyatakan clear, baik dari kabin maupun dari barang-barang yang diangkut di pesawat. Dan kami masih lakukan pendalaman terhadap barang bawaan dari para jemaah haji yang pulang dari Jeddah. Setelah dipastikan tak ada peledak atau ancaman lain di dalam pesawat, Saudi Airlines SV5276 kembali terbang menuju Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kini, Polri bekerja sama dengan FBI menyelidiki pengirim pesan ancaman bom di wilayah Saudi Arabia. Tim Liputan, Kompas TV. Perkembangan terkini penanganan dugaan ancaman bom di pesawat Saudi Airlines yang membawa rombongan haji. Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Emir Syahputra yang ada di Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara. Emir, sejauh ini sudahkah ada kepastian dari polisi soal ada atau tidaknya bom di pesawat? Ya, selamat sore Cindy dan juga saudara. Sampai dengan saat ini, Brimob Polda Sumatera Utara masih melakukan penyisiran di pesawat Saudi Air rute Jeddah Surabaya yang pada pukul 9:27 waktu Indonesia Barat pagi tadi melakukan pendaratan darurat di Bandara Internasional Kuala Namu Deli Serdang. Adapun kepastian ada tidaknya keberadaan bahan peledak di pesawat ini baik di badan pesawat ataupun di kargo penumpang, tentunya kami masih menunggu keterangan dari pihak-pihak terkait. Dan sejak siang tadi memang ini dan juga saudara penyisiran dilakukan oleh Brimob Polda Sumatera Utara menggunakan X-ray XPS imaging untuk mendeteksi keberadaan bahan peledak di pesawat ini. Sementara itu, ini dan juga saudara para penumpang sore hari ini telah dipindahkan ke hotel untuk dapat beristirahat dan nantinya akan melanjutkan perjalanan kembali yaitu ke Surabaya, Jawa Timur. Sebelumnya para penumpang dievakuasi terlebih dahulu ke ruang tunggu internasional pasca pesawat Saudi Air yang mereka tumpangi melakukan pendaratan darurat di Bandara Internasional Kuala Namu. Salah seorang penumpang tadinya mengatakan mengaku mendapat informasi bahwasannya pesawat yang mereka tumpangi sedang berada ataupun sedang dalam mengalami gangguan teknis sehingga harus melakukan pendaratan darurat. Sementara itu saudara, untuk aktivitas di Bandara Internasional Kuala Namu pada hari ini berlangsung normal. Tempat saya mengabarkan saat ini saudara berada di terminal kedatangan dan dapat Anda lihat aktivitas di terminal ini berjalan dengan normal. Banyak penumpang yang baru saja tiba ataupun baru saja landing di bandara ini. Sementara itu saudara, pada tanggal 17 Juni lalu atau tepatnya pada hari Selasa lalu, kejadian serupa telah terjadi juga menimpa maskapai yang sama yaitu Saudi Air dengan nomor penerbangan STA 5726 rute Jeddah Jakarta yang pada saat itu membawa 442 penumpang. Baik. Dan kejadian sebelumnya saudara tidak ada ditemukan bom dalam pesawat tersebut dan pesawat dinyatakan clear. Sementara untuk kejadian hari ini tentunya kita masih menunggu informasi dari pihak terkait. Cindy. Oke, terima kasih jurnalis Kompas TV Emir Syahputra atas laporan Anda. Saudara, belum ada 1 minggu, ancaman bom di pesawat yang mengangkut jamaah haji terulang kembali. Mengapa ini bisa terjadi dan apa langkah pencegahannya? Kita bahas bersama pengamat penerbangan Alvin Lee. Pak Alvin, selamat petang. Selamat petang, Mbak Cindy. Pak Alvin, belum 1 minggu, baru 4 hari ada ancaman yang berulang. Maskapainya sama-sama membawa jamaah haji Indonesia juga. Apa benang merah yang Anda bisa kaitkan di antara kedua kejadian ini? Ya, saya melihat bahwa yang menjadi sasaran ini sebenarnya adalah Indonesia ya, karena maskapai Saudi itu kan melayani rute-rute banyak lah untuk jemaah haji, tapi kenapa 2 kali yang menjadi sasaran ancaman bom adalah Indonesia. Jadi saya secara umum saya melihat bahwa sebenarnya yang dituju adalah Indonesia. Dan menggunakan ancaman bom terhadap Saudi untuk mendapatkan, ini menjadi beritanya internasional kan, kalau tidak gitu beritanya nasional saja, demikian. Tapi kalau kita berkaca dari kasus teror sebelumnya, apa yang menjadi alasan mengapa penerbangan yang menjadi sasaran? Ya, penerbangan ini kan tingkat keamanan dan keselamatannya sangat tinggi. Sebelum berangkat semuanya diperiksa, makanya saya juga mengingatkan sekali lagi penumpang pesawat
jangan pernah berujar tentang bom dan sebagainya, bom pembajakan dan sebagainya, karena itu tidak akan dianggap enteng. Semua ucapan, tulisan, maupun perilaku yang menunjukkan ancaman terhadap keselamatan dan keamanan itu selalu diperlakukan secara serius oleh penerbangan, karena di dalam satu pesawat itu ada ratusan nyawa. Bukan hanya itu, ketika pesawat itu kemudian mengalami serangan, korbannya mungkin tidak hanya yang ada di dalam pesawat saja, tapi juga orang-orang yang ada di luar pesawat. Maka dari itu yang dilakukan di Bandara Kuala Namu itu sudah tepat. Pesawat yang mendapat ancaman bom itu ditempatkan di remote area yang jauh dari gedung terminal, jauh dari pesawat-pesawat lain, agar jika benar terjadi ada bom di sana dan kemudian meledak, itu dampaknya dapat diminimalkan, tidak mengena pada pihak-pihak lain. Demikian Mbak Cindy. Pak Alvin, tapi kan ini teror yang dilakukan dalam waktu dekat. Kalau ya itu hanya jeda 4 hari saja, bisa dibaca bahwa ini memang murni teror atau ada kemungkinan lain? Ya, saya melihat ada dua kemungkinan. Satu, perbuatan orang iseng, atau dua, memang ini teror. Tapi kalau iseng, kenapa 2 kali dalam waktu yang berdekatan, dan dua-duanya adalah penerbangan ke Indonesia. Jadi saya lebih cenderung melihatnya ini adalah teror terencana. Dan yang dituju sasarannya adalah Indonesia. Harapan saya adalah Polri betul-betul bekerja sama dengan Interpol, bahkan FBI, siapapun, untuk mengungkap siapa pelaku di balik ini. Dan harus secara serius diungkap dan dilakukan tindakan hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan hal ini. Karena bisa apakah saja sulit tapi Pak Alvin, meskipun kosong. sudah bekerja sama dengan Interpol, dengan FBI, apakah sulit untuk mencari itu? Ya, karena tadi laporan yang saya dengar kan email itu dikirim dari luar Indonesia. Sebetulnya email itu lebih mudah dilacak ya. Kita lihat IP-nya itu lebih mudah dilacak. Kalau itu memang dari luar Indonesia kan kita harus bekerja sama dengan penegakan aparat penegak hukum internasional. Dan ini harus ditindaklanjuti secara serius karena bisa saja sekarang ini 2 kali masih ancaman saja. Berikutnya mungkin bisa beneran. Jadi kita tidak boleh menganggap remeh hal-hal seperti ini. Demikian Mbak Cindy. Oke, Pak Alvin Lee, pengamat penerbangan, terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang. Sehat selalu ya Pak Alvin. Terima kasih, selamat petang. Kompas Petang akan kembali dengan informasi usai mengikuti agenda di Rusia. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan tiba di tanah air pada Sabtu sore. Kan 5 tiket nonton langsung